Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Dwi mau menjelaskan mengenai bab statistika yang di semester ini adalah bab ketiga, dan mungkin materi ini sudah pernah disinggung di kelas 5 atau kelas 6 SD waktu itu. Oke, Bu Dwi akan mengenalkan apa itu statistika. Statistika itu adalah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian. Nanti ada sebuah data, nanti kita olah untuk menghitung apanya, rata-rata, mediannya, maupun modusnya. Lalu kita sajikan dalam tabel atau diagram. Lalu di statistika ini nanti kita akan belajar mengenai populasi dan sampel. Populasi itu keseluruhan objek pengamatan. Misalnya, kita mau mendata data nilai PTS Matematika kelas 8. Kelas 8 itu ada kelas 8A sampai 8H. Nah, semua siswa ini namanya populasi keseluruhan objek pengamatan. Lalu sampel adalah sebagian objek pengamatan. Sampel itu sebagian, jadi kita punya data nilai PTS kelas 8A sampai 8H. Nah, kira-kira kita mau hitung, kita kumpulkan, olah dan hitungnya, kita pakai data yang mana? Sampelnya. Jadi sebagian, misalnya Bu Dwi mau hitung yaitu nilai 8F. Jadi nanti Bu Dwi akan hitung berapa nilai rata-ratanya, berapa nilai tertingginya, nilai terendahnya, berapa nilai yang paling banyak yang diperoleh oleh siswa, itu namanya sampel. Jadi kalau semuanya itu namanya populasi, kalau sebagian objek yang kita amati itu namanya sampel. Lah, apa sih yang kita pelajari di pengukuran data atau statistika ini? Nanti kita akan belajar min, median, dan modus. Min itu rata-rata. Rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi banyak data. Ini min itu simbolnya adalah X bar ya. X bar itu anak-anak, X bar simbolnya adalah X, ada ini garisnya di atas, itu bacanya X bar. Ini adalah X bar. X bar itu min atau rata-rata. Nah, bagaimana sih menghitung nilai rata-rata? Yaitu nilainya dari jumlah semua data dibagi banyak data. Misalnya tadi Bu Dwi mau ngambil data nilai 8F, berarti semuanya 80, 60, 70 nilai PTS-nya kita jumlah dibagi banyak data. Ada banyak siswa, 32, nanti ketemu rata-rata kelasnya. Median itu adalah nilai tengah data dari data yang telah diurutkan. Lalu yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Oke, kita langsung ke contoh soal saja ya. Dari hasil ulangan matematika diperoleh data berikut. Tentukan min. Min tadi apa anak-anak? Rata-rata. Berarti kita nyari X barnya adalah jumlah semua data dibagi banyak data. Berarti jumlahnya, berarti apa anak-anak? 70 ditambah 60 tambah 60 tambah 80, 70, 6. Nah, ini dijumlah. Yuk kita hitung. 70 tambah 60 tambah 60. Setelah kalian tulis semua datanya dijumlah, banyak data. Ini nilainya tuh ada berapa orang sih sebenarnya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak datanya ada 9 atau 9 orang ini. Ini nilai punya 9 orang. Berarti jumlah semua data ini dijumlah ya, ini dijumlah dibagi banyaknya datanya ada 1 sampai 9. Kita hitung 70
dijumlah sampai 70 lagi, hasilnya adalah 645 dibagi 9. Hasilnya berapa anak-anak? 71,67. Berarti rata-rata kelas itu nilai ulangan matematikanya adalah 71,69. Lalu kita lanjut ke mediannya. Median tadi apa anak-anak? Nilai tengah. Ya, kita kembali lagi. Median adalah nilai tengah data dari data yang telah diurutkan. Berarti apa? Kita harus mengurutkan data dulu dari yang terkecil ke terbesar. Oke, ini yang terkecil berapa? 60. 60-nya ada berapa? Ada 2. Berarti 60,60 sudah. Ini sudah kita. Terus berapa lagi? 70-nya ada berapa ini? 1 2 3 4. Ada 4 ya. 1 2 3 4. 70 70 70 70. Lalu selanjutnya 80. 80-nya berapa ini? 2. 2 kita tulis 80. Yang terakhir yaitu 85, ada 1. Berarti 85. Bener gak ada 9? Pokoknya jangan sampai lebih atau kurang ya. 1. Tadi datanya ada 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, bener. Nilai tengah berarti yang di tengah-tengah tuh berapa? Oke. Nilai tengah ini 1 2 3 4. 1 2 3 4 ya. Nilai tengah itu membagi data sama banyak ya. Berarti yang di tengah-tengahnya adalah nilai 70. Bu, kalau datanya makin banyak gimana? Oke, median itu punya rumus anak-anak. Jadi median itu punya rumus anak-anak untuk mempermudah kalian dalam menghitungnya kalau datanya nanti semisal banyak. Pokoknya median langkah utama adalah urutkan data. Lalu yang kedua, setelah diurutkan, kalian bisa pakai cara manual, yaitu kalian hitung nilai tengahnya di tengah-tengahnya ini berapa yang ada di tengah-tengahnya, atau pakai rumus. Oke, kita buktikan pakai rumus ya, apakah benar mediannya itu data kelima yaitu 70. Oke ya, kita coba buktikan. N-nya itu banyak data anak-anak. Banyak data. N itu banyak data. Banyak datanya tadi ada berapa? 9. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9. Berarti kita coba pakai rumus. Data ke median adalah, mediannya adalah data ke N plus 1 dibagi 2. N-nya tadi berapa? 9 ditambah 1 dibagi 2. Oh, ternyata data ke berapa ini? 10 bagi 2 berapa anak? 5. Ini bukan mediannya 5 ya, tapi bacanya adalah data kelima ya. Data kelima tuh mana? Data kelima setelah diurutkan ya. Ini data 1 2 3 4 5. Ternyata mediannya adalah data kelima, yaitu nilainya 70 atau nilai tengahnya 70. Sedangkan kalau nanti datanya genap, pakai rumus yang ini anak-anak ya. N banyak data dibagi 2 dulu, lalu ditambah kurung buka N bagi 2 ditambah 1 dibagi 2 ya. Ini baru dibagi 2. Oke, kita lanjut ke modusnya. Tadi apa anak-anak? Modus. Oh, ini belum. Ini soal kedua. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul. 60-nya muncul berapa kali? 60. Udah dihapus ya. Jadi modus itu adalah nilai yang sering atau data ya, nilai atau data yang sering muncul.
Ini yang sering muncul, yuk. Yang C, 60-nya muncul berapa kali? Muncul 2 kali. 70-nya muncul berapa kali nih? 1, 2, 3, 4 kali. Lalu 80-nya muncul sebanyak 2 kali. Terus 85-nya muncul sebanyak 1 kali. Total berapa? 9, sudah benar ya? 9. Jadi nilai yang sering muncul yang nilai berapa anak-anak? Yang paling banyak muncul adalah nilai 70. Berarti modusnya adalah 70. Berarti main-nya tadi berapa? 71,67. 71,67. Mediannya tadi berapa? 70 ya. Modusnya juga 70. Oke. Ini adalah bentuknya data tunggal. Bagaimana kalau datanya distribusi frekuensi? Oke, kita akan bahas contoh soal yang kedua.